Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung meluangkan waktunya di sore hari ini untuk kita berbicara tentang tema yang mungkin cukup menarik begitu, tentang cinta ya, filsafat cinta begitu. Perkenalkan dulu, barangkali ada beberapa yang sudah kenal, ada yang belum kenal begitu. Saya Andri Herdianto, panggilannya Andri. Saya kelahiran tahun 83, tinggal di Bandung. Sambil ngurut boleh? Boleh silakan, boleh silakan, mangga mangga. Kemudian saya kegiatan itu wirausaha, kalau untuk sehari-hari antara lain kurir dokumen, kemudian apa ya, jualan buku, ya, berupaya menghidupkan diri lah gitu. Baik, kita langsung ke tema hari ini tentang filsafat cinta. Sore hari ini tentang filsafat cinta dengan subtopiknya mencari dan menemukan cinta sejati. Jadi tentang cinta ini adalah sesuatu topik atau tema yang barangkali abadi sepanjang masa gitu ya. Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa itu selalu memperbincangkan cinta. Mulai dari film-film tentang cinta, ada novel tentang cinta, musik tentang cinta. Itu populer dan suatu tema yang mungkin tidak akan pernah habis untuk dibahas begitu kan. Karena cinta ini sesuatu yang misterius tapi juga kayak ngeri-ngeri sedap gitu ya untuk membahasnya gitu. Oke. Saya izin share screen untuk slide presentasinya. Saya izin share screen. Sudah muncul ya? Oh ya, Udah bang. sebelum mulai mungkin baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu dengan sholawat al-fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita masuk ke topik filsafat cinta, mencari dan menemukan cinta sejati. Jadi filsafat cinta ini maksudnya apa? Maksudnya adalah berupaya menemukan apa yang dimaksud dengan cinta. Cinta sering diperbincangkan, mungkin bisa secara psikologis, bisa secara antropologis. Nah, hari ini kita coba berbicara secara filosofis, makanya disebut dengan filsafat cinta. Mencari dan menemukan cinta sejati. Apa yang dimaksud dengan cinta sejati dan apakah ada? Kalau ada itu bagaimana meraihnya? Hal-hal seperti itu. Baik, kita masuk dulu ke slide berikutnya tentang pengertian cinta. Sebenarnya apa sih yang dimaksud cinta? Orang sering dengan gampangnya atau mungkin sulitnya menyatakan cinta gitu. Ketika ingin menyatakan cinta kepada yang dikaguminya, yang dikasihinya, itu seperti ragu-ragu, gugup. Menghadapi yang dicintai kita jadi salah tingkah gitu kan. Nah, atau ada juga yang gampang sekali nih mengungkapkan cinta, ke sini cinta, ke sana cinta, akhirnya orang jadi bingung, ini benar nggak cinta atau cuman gombal gitu kan. Nah, kita masuk sekarang ke pengertian cinta. Mungkin yang paling umum dipahami orang, cinta itu adalah perasaan kan gitu. Ada perasaan, ada rasa cinta, jatuh cinta. Itu seperti kondisi emosional, psikologis, perasaan tertarik. Tapi tidak hanya tertarik, juga kayak ada semacam magnet, kita cenderung ada perasaan kebergantungan, ada perasaan suka, perasaan sayang, perasaan ingin menjaga, ingin memiliki, semuanya intinya adalah berputar di masalah perasaan, gitu kan, rasa cinta. Ada juga mungkin yang menganggap cinta itu adalah pemikiran. Kita mencintai pemikiran tertentu, ajaran tertentu, misalkan filsafat tentang kita belajar filsafat, misalkan Karl Marx, misalkan dengan kirinya, kita jadi mencintai, oh dia sangat membela tindas gitu kan.
Jadi apapun yang kita lakukan, kita itu terbayang-bayang dan selalu diwarnai dengan pemikiran Karl Marx misalkan. Atau misalkan pemikiran Plato, atau pemikiran Aristoteles, Socrates, apapun itu pemikiran, ajaran, opini, kita bisa bahkan ada orang yang rela mengorbankan nyawanya demi tegaknya suatu pemikiran gitu kan. Nah, itu definisi kedua misalkan tentang cinta. Ada juga yang menganggap cinta itu kecenderungan bawaan dari kecil. Seorang anak mencintai ibunya tanpa dasar perasaan atau pemikiran yang jelimet gitu ya. Tanpa rumit-rumit, pokoknya anak itu ketika ditinggal sama ibunya langsung nangis gitu kan. Jadi itu seperti naluri bawaan gitu. Itu ada juga kecenderungan seperti kondisi yang fitrawi, bawaan dasar manusia itu lekat atau kebergantungan kepada sesuatu yang dia butuhkan. Nah, ini kebutuhan, ada kebutuhan. Ada juga kebutuhan, kita butuh terhadap istri kita, keluarga kita, suami kita, pasangan kita, atau kita butuh terhadap barang-barang misalkan. Itu kan ada rasa cinta juga. Yang suka MU misalkan, atau Persib, atau klub sepak bola apa, itu semuanya mendominasi kehidupannya kan. Dia jadi merasa butuh gitu. Untuk beli merchandise-nya, mengikuti perkembangannya, siapa manajernya, kemudian bagaimana permainannya, menang atau kalah, kayak gitu kan jadi suatu kebutuhan yang diciptakan. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah cinta ini berangkat dari kekurangan? Karena ada kebutuhan itu. Artinya karena kita berkekurangan, maka kita jadi muncul rasa cinta kepada kesempurnaan gitu. Kita ingin orang yang cantik misalkan. Itu apakah karena kita jelek gitu, kita butuh yang cantik, orang yang tinggi karena kita pendek misalkan atau seperti apa gitu. Kita mencintai orang yang berilmu misalkan. Itu karena kita bodoh, kita jadi cinta dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang lain yang tidak kita miliki. Jadi apakah cinta itu berangkat dari kekurangan diri atau sebaliknya, berangkat dari kesempurnaan diri? Karena saya memiliki banyak uang, misalkan, kemudian saya melihat orang yang miskin, membutuhkan, maka saya mencintai orang itu untuk memberinya apa yang saya miliki. Ini kebalikannya dari kekurangan tadi, dari kesempurnaan. Berangkat dari kesempurnaan, kita muncul ingin membantu orang yang butuh, orang yang kekurangan. Justru muncul cinta itu dari sisi kesempurnaan yang kita miliki untuk melengkapi apa yang tidak dimiliki orang lain yang bisa kita bantu. Itu misalkan contoh-contoh pengertian cinta. Nanti rekan-rekan bisa ngasih masukan, opini, pandangan tentang pengertian cinta ini. Kita lanjut dulu ya ke objek cinta. Nah, objek cinta itu maksudnya sesuatu yang jadi objek atau sesuatu yang kita cintai. Apa nih yang kita cintai? Misalkan fisik. Fisik ini bisa benda-benda, bisa teknologi, gadget misalkan gitu kan. Atau mobil, kendaraan, atau rumah yang mewah, atau mungkin rumah yang sederhana tapi minimalis misalkan gitu kan. Itu kan objek-objek fisik tuh. Bahkan termasuk manusia juga ada fisiknya kan. Kita cintai fisiknya karena putih, karena tinggi, misalkan itu karena cantik, karena simetris, atau karena apapun itu dari segi fisiknya begitu. Nah mungkin atau dari segi biologis. Biologis ini kehidupan biologis ya. Kita mencintai dari sisi kebutuhan biologisnya misalkan. Atau bisa juga dari psikis, mental, psikologis. Kita cocok sama orang, misalkan meskipun fisiknya itu kurang, tapi secara psikologis kita cocok. Kita ngerasa dia pengertian, misalkan. Atau kita mencintai, bisa jadi guru kita, teman kita, itu secara fisik mungkin kita nggak memandang fisiknya, tapi lebih kecocokan psikologis. Kita merasa nyaman, kita merasa aman, kita merasa tenang, misalkan itu dari sisi psikologis, kecocokan. Begitu. Kemudian ada juga dari sisi intelektual. Meskipun kita tidak nyaman misalkan dengan seseorang, tapi dia kok argumentasinya tuh canggih ya gitu. Kita jadi terkagum-kagum dengan bagaimana dia
menjelaskan sesuatu secara argumentatif misalkan gitu. Tapi orangnya tuh nggak simpatik gitu kan, misalkan gampang ngelecehin orang, gampang ngehina, kita ngerasa nggak dihargai. Tapi entah kenapa kita kok masih aja berhubungan dengan orang itu gitu. Itu karena secara intelektual, ada juga objek cinta itu secara intelektual. Kalau bukan orang, misalkan tadi ajaran pemikiran, kita mencintai matematika karena bangunan eh, ilmu yang ditawarkan oleh matematika itu demikian elegan, harmonis, komprehensif, konsisten, sehingga memunculkan suatu keindahan yang dingin istilahnya itu. Jadi meskipun matematika itu dingin, objeknya itu bilangan gitu kan, apa sih bilangan gitu kan. Tapi ketika meneliti di dalam, kita bisa jatuh cinta di dalamnya secara intelektual gitu. Ini juga salah satu objek cinta. Ada objek cinta lain adalah kesadaran. Jadi misalkan kesadaran itu eh, secara fisik nggak biasa aja, biologis biasa, psikis juga nggak terlalu nyaman, biasa-biasa aja, intelektual juga biasa. Tapi kita sadar akan tanggung jawab kita, misalkan terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap orang yang membutuhkan, atau kesadaran bahwa kita ini perlu terhadap sesuatu objek yang kita cintai itu gitu. Jadi munculnya dari kesadaran gitu. Kita lanjut dulu kemudian keberadaan. Nah, kalau keberadaan ini sudah modus eksistensi. Jadi objek cintanya itu karena eksistensinya, bukan lagi karena kualitas-kualitas lain. Karena keberadaannya yang sempurna itu yang secara realitas hakikatnya dia itu mempesona begitu, maka kita menjadi mencintainya begitu. Nah, salah satu contohnya misalkan Tuhan. Karena keberadaannya sempurna, tak terbatas, melimpahkan kasih sayang, dia sendiri adalah sumber dari segala sesuatu, maka kita mencintai dia karena keberadaannya begitu. Itu adalah objek cinta yang bisa dikatakan paling tinggi lah begitu dari gradasi-gradasi objek cinta begitu. Nah, selanjutnya kita coba masuk selain objek cinta, sekarang kita ke subjek. Kitanya sendiri sebagai sang pencinta itu sendiri seperti apa? Nah, kita bisa mencintai dari kita karena kita memiliki indera. Ini terkait ya dengan objek tadi. Kalau tadi objeknya fisik, maka subjeknya yang mencintai adalah indrawi, indera. Karena yang bisa menangkap objek-objek fisik itu adalah panca indera. Bisa karena musik, misalkan musik yang bagus kita cintai itu karena indera pendengaran kita. Nah, kualitas cinta itu dipengaruhi oleh selain objek adalah subjeknya. Semakin indera kita peka, misalkan terhadap suatu jenis musik, maka kita akan bisa mengapresiasi musik tersebut lebih daripada orang yang inderanya kurang peka kan gitu. Karena kita bisa lebih mengetahui detail-detail dari musik tersebut secara indrawi. Begitu. Itu contoh dalam audio gitu kan. Bisa juga novel misalkan. Novel itu masuk ke imajinasi. Kita mengimajinasikan jalan cerita begitu kan, kemudian kita tunggu-tunggu sequel berikutnya, lanjutan dari novel tersebut, itu karena imajinasi kita masuk di situ. Akan berbeda dengan orang yang membaca novel sambil lalu misalkan. Nah, jadi si subjek ini turut mempengaruhi faktor selain objek. Objeknya bisa aja misalkan novelnya bagus, terkenal, bestseller gitu. Tapi ketika kita baca novel tersebut, imajinasi kita kurang kreatif misalkan. Maka akan berbeda nanti kualitas dan nilai cintanya. Nah, kemudian ada tadi cinta intelektual, maka subjeknya adalah akli. Kita menggunakan akal kita. Demikian juga semakin kita terasa intelektualitas kita akan mempengaruhi jenis cinta kita yang akli itu tadi. Kalau kita kurang menguasai logika misalkan, maka menghadapi argumentasi yang logis bisa jadi bukannya cinta malah ilfil gitu kan. Duh, ini kok rasional banget gitu, kering gitu kan.
Lain halnya kalau kita sudah terbiasa mengolah akal kita, kita mungkin akan senang dengan hal-hal yang bersifat rasional. Nah, selanjutnya ada juga subjek cinta dengan intuisi, dengan hati kita. Ini pun semakin kita membersihkan hati, semakin kita mengeluaskan kapasitas hati, maka objek-objek yang intuitif itu akan semakin kita apresiasi. Dan terakhir, untuk mencintai keberadaan atau Tuhan itu sendiri, contohnya itu adalah dengan transcend. Transcend itu artinya kita melampaui subjek dan objek. Sehingga kita sebagai pecinta itu terkadang diistilahkan dengan fana begitu ya. Fana itu artinya kita sudah melupakan diri kita saking terpananya terhadap objeknya gitu. Karena objeknya adalah sesuatu yang tak terbatas, sementara kita ini sebagai sang pencinta itu subjeknya adalah terbatas, maka untuk mencintai yang tak terbatas itu kita seperti kehilangan batas-batas diri. Makanya banyak kalau para sufi itu sampai syatohat gitu ya, mengidentikan seolah-olah dirinya tidak ada sehingga yang ada hanya Tuhan, hanya Dia gitu. Begitu. Itu contoh cinta terhadap Tuhan jadi transcend, melampaui ke subjeknya sendiri gitu. Baik, kita lanjut. Selain dari faktor objek cinta dan subjek cinta, juga ada mengenai cara mencinta. Jadi tadi ada objek kecintaannya yang kita cintai, kemudian ada subjek cinta, yaitu kita sebagai pecinta, kemudian ada hubungan antara subjek dan objek. Nah, hubungan ini dipengaruhi oleh cara atau bagaimana kita menjalin hubungan dan cara mencintai objek tersebut. Yang pertama adalah antara lain dengan pengenalan atau pengetahuan. Karena semakin kita mengenal objek cinta, subjek akan semakin mencintainya, gitu. Bedakan antara orang yang mengenal kita sekilas dengan yang mengenal kita luar dalam. Tentu kualitas cintanya akan berbeda kan? Itu satu. Jadi dari sisi pengetahuan atau pengenalan. Kemudian yang kedua dari sikap atau attitude. Jadi cinta itu bisa muncul karena sikap kita yang menghormati, menghargai, begitu kan. Jadi semakin kita mengatur sikap kita, itu akan muncul hubungan yang berbeda antara penyikapan kita yang cuek, misalkan dengan kita yang perhatian, kita yang menghargai, kemudian kita mendudukan objek yang kita cintai itu secara prioritas, misalkan, itu akan mempengaruhi juga. Kemudian yang ketiga adalah tindakan. Jadi cinta tidak hanya cukup dengan pengetahuan dan sikap, melainkan juga perlu tindakan. Kalau yang kita cintai itu membutuhkan sesuatu, kita mampu membantunya, tapi kita tidak bertindak untuk membantu, itu menunjukkan kualitas cinta kita kurang kan gitu. Jadi perlu ada tindakan nyata. Jadi ada yang sebut bahwa cinta itu bukan kata sifat, melainkan kata kerja. Jadi ada kerja-kerja di sana, ada gerak. Begitu. Jadi sebagai kata kerja, cinta itu diwujudkan dalam bentuk tindakan. Bukan hanya kata-kata aku mencintaimu, tapi tidak pernah mau berkorban, tidak pernah mau bertindak, tidak pernah mau bertemu gitu kan. Tindakan lah intinya gitu. Nah, dari tindakan ini ketika dilakukan secara berulang-ulang akan menghasilkan kebiasaan. Contoh kebiasaan itu orang yang terbiasa misalkan menulis, orang terbiasa menulis. Itu akan muncul kecintaan terhadap kebiasaan itu. Semakin menulis dan dia pun akan cocok dengan orang-orang yang biasa menulis gitu kan. Jadi dari kebiasaan yang sama akan muncul frekuensi yang sama begitu. Nah, kebiasaan yang terus-menerus dibiasakan akhirnya akan membentuk karakter. Lagi-lagi dari karakter yang sama akan muncul chemistry, kesamaan. Jadi dari kesamaan itu akan muncul rasa cinta, rasa cocok gitu kan. Dan akhirnya suatu keberadaan. Keberadaan ini adalah sifatnya modus eksistensial. Jadi cara kita mengada itu dimulai tadi dari sikap, tindakan, kebiasaan, karakter, dan jadi suatu kebutuhan yang melekat secara eksistensial gitu intinya. Ini mungkin nanti bisa dibahas dalam filsafat eksistensialisme. Sedikit lagi kita lanjut dulu.
Nah, kualitas dan nilai cinta itu tadi kita bahas ada 3. Tergantung kepada 3 hal, yaitu objek yang dicintai. Semakin objek yang kita cintai itu nilainya tinggi, semakin tinggi juga kualitas dan nilai cinta kita. Tentu beda antara kita mencintai HP misalkan dengan mencintai Tuhan. Beda antara kita mencintai tulisan dengan kita mencintai kekasih gitu kan. Tentu beda objeknya, beda objek, beda nilai. Kemudian subjeknya. Semakin subjeknya mendayagunakan kapasitas dirinya untuk mencintai, semakin tinggi juga nilai cinta tersebut. Seseorang yang mengenal lebih baik akan berbeda dengan yang sekilas. Orang yang bertindak lebih banyak akan berbeda dengan orang yang pasif, kan kayak gitu. Dan terakhir caranya itu. Apakah caranya hanya baru sekedar pengenalan sebagai sebuah syarat awal atau sudah sampai ke kebiasaan, sudah sampai ke modus eksistensi. Nah, yang terakhir ini modus eksistensi. Yang ingin saya jelaskan adalah bahwa modus eksistensi adalah sesuatu yang keluar secara alamiah. Jadi dia ekspresi dari kenyataan dirinya. Seperti ibaratnya itu teko yang berisi kopi hanya akan bisa menuangkan kopi. Tidak mungkin dia akan menuangkan susu, teh gitu kan. Nah, tertuangnya kopi dari teko itu karena tekonya memang berisi kopi begitu. Demikian juga kita, kalau kita dipenuhi dengan rasa cinta, maka kita akan mengeluarkan cinta. Jadi modus eksistensi kita. Karena eksistensi kita adalah cinta, maka cinta juga yang akan keluar, yang akan mengalir dari diri kita. Seperti matahari, dia akan bercahaya begitu saja karena dirinya adalah cahaya. Begitu. Itu adalah maksudnya modus eksistensi. Jadi bukan sebuah yang direkayasa lagi, bukan sesuatu yang di artifisial, diciptakan, di engineering, tapi sudah kondisi alamiah, defaultnya dia mengeluarkan, mengekspresikan dari kenyataan dirinya berupa cinta. Nah, terakhir kita bicara tadi tentang mencari dan menemukan cinta sejati. Bisa mungkin terbayang atau terlintas dari paparan tadi bisa disimpulkan kurang lebih bahwa ketika kita ingin mencari dan menemukan cinta sejati, maka objeknya pun harus objek yang sejati. Apa itu objek yang sejati? Apakah mainan, anak kecil suka sama mainan gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, dia merasa usianya sudah melampaui masa kecil, dia akan meninggalkan mainan itu mencari sesuatu. Mungkin dia jadi suka sekolah gitu kan. Suka baca buku karena dia sudah kehilangan minat sama mainan yang waktu kecil dulu gitu. Ini karena objeknya gitu. Nah, cinta sejati itu adalah apabila kita mencintai objek yang sifatnya pun sejati. Suatu realitas yang hakiki, bukan ilusi, bukan hanya sekedar bayang-bayang atau sesaat begitu. Tapi sesuatu yang abadi. Nah, yang kedua adalah apabila subjeknya sejati. Diri kita yang mencintai adalah diri kita yang asli. Bukan hanya sekedar diri kita yang berubah-ubah. Sejati itu artinya adalah sesuatu yang mendasar, paling prinsip dari diri kita. Ketika kita jadikan itu sebagai pecintanya, maka ada kemungkinan kita bisa meraih cinta sejati tersebut. Dan terakhir adalah caranya pun harus dengan cara yang sejati. Cara sejati di sini artinya ya tadi itu, ketika menjadi modus eksistensi. Ketika kita mencintai itu bukan lagi dengan alasan karena ini, karena itu, ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu, tapi karena memang sudah keluar begitu saja dari kedirian kita yang sejati itu. Jadi disimpulkan cinta sejati bisa diperoleh manakala objeknya sejati, subjeknya sejati, dan caranya pun sejati. Baik rekan-rekan, mungkin presentasi dari saya cukupkan dulu sekian. Kalau ada pertanyaan atau pendapat boleh disampaikan, silakan. Saya stop screen dulu. Silakan disampaikan boleh di kolom chat atau open mic.
Kalau ada pertanyaan atau pembahasan, mungkin ada yang kontra, tidak mesti setuju, mungkin ada yang ingin menambahkan gitu kan. Saya yakin rekan-rekan di sini sudah banyak belajar atau wawasan tentang cinta, filsafat cinta, boleh sharing-sharing. Silakan. Halo, selamat malam. Ya, silakan Bang Syariwali. Silakan. Ya. Terima kasih waktunya. Pemateri Bang Andri sangat luar biasa sekali. Terima kasih pemaparannya. Satu hal yang ingin saya coba utarakan. Saya pernah mendengar bahwa cinta itu adalah satu-satunya hal yang mampu menggerakkan seorang hamba kepada Tuhannya gitu. Nah, di sini itu posisi iman di sebelah mana ini antara cinta dan iman itu apakah sama? Karena secara eksplisit kita bisa pahami bahwa kedua hal ini antara cinta dan iman itu adalah dua hal yang tentunya bisa menggerakkan diri antara hamba kepada Tuhannya gitu. Nah, ini apakah cinta dan iman itu sama atau mungkin cinta lebih tinggi dari iman atau sebaliknya gitu? Itu aja sih, terima kasih. Mohon Baik, pemaparannya. baik, terima kasih pertanyaannya, Bung Syariwali. Ini hubungan antara cinta dan iman ya. Gini, cinta seorang hamba kepada Tuhan itu pertama tadi kita tergantung kepada subjeknya. Apakah kita mengenal Tuhan? Ketika kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal, semakin muncul kekaguman pada Tuhan. Tuhan yang maha sempurna, yang maha abadi, tidak berawal, tidak berakhir, melimpahkan karunia, rezeki, ilmu, petunjuk, gitu kan. Nah, semakin kita kenal, semakin kita cinta. Semakin tidak kenal, semakin mungkin kita malah menjauh, tidak memikirkan, gitu kan. Nah, iman itu muncul dari pengetahuan. Ketika kita mengetahui, maka kita akan percaya. Apakah Bung Syahrawali percaya bahwa ini adalah masker misalkan? Yang saya pegang ini masker, percaya nggak? Oke, percaya. Percaya. Kenapa bisa percaya? Sudah melihat dengan jelas, begitu jelas model, tentunya secara umum itu adalah masker. Baik. Jadi percaya, kenapa Bung Sariwali percaya yang saya pegang tadi itu masker? Karena Bung Sariwali punya pemahaman tentang pengertian masker. Ya kan? Pengertian masker, fungsinya, kegunaannya, bentuknya. Ketika diperlihatkan maka akan percaya gitu kan. Tapi bayangkan seandainya Bung Sariwali nggak kenal apa itu masker. Apa itu masker, istilah masker, apa kegunaannya, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Meskipun Bung Sahrawal ingin percaya gitu kan, disebutkan bahwa barang siapa percaya ini masker, niscaya dia akan selamat dunia akhirat misalkan itu. Nah kan dengan embel-embel janji akan selamat dunia akhirat itu dia pengen percaya kan. Tapi dia belum punya pengetahuan masker itu apa, fungsinya apa, penampakannya seperti apa. Betapapun ingin beriman terhadap pernyataan tersebut, akan ada kesulitan gitu. Jadi tetap butuh pengetahuan. Betul. Jadi ada hubungan antara pengetahuan, iman, dan cinta. Ketika sudah mengimani ini adalah masker, kemudian mengetahui betul, percaya, kemudian bahwa masker ini bisa mencegah dari tertularnya COVID, misalkan virus atau apapun itu, maka dia akan bertindak, gitu kan, menggunakan masker itu kan gitu. Dia tidak akan justru membuangnya, menyia-nyiakannya gitu kan. Nah, itu adalah contoh dari amal. Jadi setelah iman ada amal. Dan dengan tindakannya ini kemudian akan meningkatkan juga keimanannya. Oh, ternyata benar ya. Setelah saya pakai masker, oh saya jadi lebih aman. Teman-teman saya banyak yang kena karena nggak pakai masker. Berbeda lagi keimanannya kan. Dia semakin percaya. Yang tadinya baru kadarnya katakanlah 50-60%, setelah dia bertindak, beramal, dia semakin cinta kepada
penggunaan masker itu. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kemudian kita bertindak yang sesuai dengan karakter Tuhan, misalkan kita juga ingin seperti Tuhan supaya kita makin dekat. Karena kedekatan kita dengan Tuhan itu tentu bukan kedekatan secara fisik, jarak kan gitu. Karena Tuhan non materi. Maka kedekatan itu adalah dari sisi karakter. Kita mencontoh akhlak Tuhan. Tuhan itu pemberi, pengasih. Kita juga ingin memberi, pengasih. Setelah kita coba bertindak, kemudian muncul jadi kebiasaan, di karakter, nanti kita alami bahwa oh ternyata enak ya rasanya, oh ternyata begini ya rasanya. Itu muncul nanti semakin muncul lagi keimanan, kecintaan, jadi saling terkait begitu Bung Sariwali. Mungkin sedikit dari saya itu dulu, silakan kalau ada tanggapan. Baik, cukup sangat bisa dipahami. Terima kasih penjelasannya. Baik, baik, sama-sama Bung Sariwali. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Sipiani. Izin bertanya, bagaimana bila cinta dalam hubungan tapi saling menyakiti? Apakah masih bisa disebut cinta, Pak? Baik. Cinta dalam hubungan saling menyakiti. Coba kita bayangkan ya suatu keadaan di mana dua orang saling mencintai, tapi mereka saling menyakiti. Yang ini sedih, menyakiti yang ini. Yang lainnya balas menyakiti lagi gitu. Tapi pertanyaannya kok bisa ya mereka nggak berpisah gitu? Kenapa nggak putus hubungan? Misalkan pacaran lah gitu. Pacaran. Tapi yang satu dieksploitasi terus. Misalkan yang laki-lakinya dikerjain terus sama ceweknya gitu. Atau yang ceweknya dimintain duit sama cowoknya gitu kan. Itu kan ada hubungan toksik gitu ya. Tapi kenapa tidak bisa lepas gitu kan? Karena ada rasa cinta itu. Bisa entah apa alasannya. Kadang alasannya nggak rasional ya. Tapi intinya eh, bisa jadi kita ini cinta itu memang ajaib. Meskipun ada rasa sakit, ada rasa kita kerugian, tapi tetap kok nggak bisa lepas gitu. Kalaupun putus nanti nyambung lagi misalkan gitu. Nah, apakah masih bisa disebut cinta? Dalam kadar tertentu, saya pikir itu memang karakter cinta yang ajaib seperti itu, tapi kita harus lihat bahwa sebagai sebuah proses, cinta itu haruslah sesuatu yang murni. Dan kemurnian tidak akan menghasilkan distorsi atau kotoran, termasuk rasa sakit, gitu kan. Jadi mungkin itu bukan cinta yang murni, karena ada eksploitasi. Jadi ada semacam cinta yang belum termurnikan, mungkin masih hasrat istilahnya itu. Hasrat, desire. Di sisi lain juga dari sisi yang menyakiti itu mungkin dia menyesal sudah menyakiti, saya berjanji tidak akan mengulangi misalkan begitu kan. Tapi ternyata di keesokan harinya menyakiti lagi gitu kan. Menyesal lagi. Demikian juga yang disakiti. Dia menyatakan, udah saya nggak mau sama kamu, kamu nyakitin saya terus. Tapi besok ketemu lagi, maafin lagi gitu kan. Jadi seperti hubungan yang tidak sehat tapi kok bisa terus-menerus. Istilah bahasa Sunda itu awet rajet ya. Hubungannya awet tapi rajet gitu. Rusak hubungannya itu tapi terus-terusan gitu. Nah, jadi yang tidak sehat ini juga orang bisa kecanduan dengan ketidaksehatan itu. Nah, solusinya adalah kita harus keluar dari zona itu, zona yang disebut sakit, tapi sesungguhnya ada kenyamanan dalam psikologis kita. Sehingga ketika kita tidak disakiti, kita merasa ada yang salah nih. Jadi kita masuk dalam kenyamanan dalam rasa sakit. Dan ini adalah suatu keluar dari sesuatu yang hakiki tadi gitu. Nah, itu perlu dimurnikan jadi cintanya. Kalaupun itu disebut cinta, itu cinta yang belum murni. Mungkin itu dulu Sipiani, Mbak Sipiani mungkin ya. Mungkin ada tanggapan Mbak Sipiani, boleh dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Anhil Fasyan, silakan.
Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini Bang, saya ini mau bertanya terkait masalah cinta yang dipaparkan oleh Abang tadi. Karena memang di wilayah mahasiswa sekarang ini terkait masalah cinta sampai sekarang ini masih membingungkan saya secara pribadi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa cinta kepada Tuhan yang saya garis bawahi tadi ada proses transendensi. Nah, itu yang saya tidak mengerti di situ yang poin pertama. Yang kedua, saya belum paham bagaimana posisi filsafat dalam melihat posisi cinta ini, karena seringkali yang kita lihat di realitas sosial atau para sufi lah ceritanya, seringkali ketika sudah sampai ke wilayah tahap cinta, seringkali melupakan realitas-realitas sosial. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Nah, selanjutnya saya juga pernah sering berdiskusi teman-teman bahwa dia mengatakan bahwa cinta itu tidak bisa diargumentasikan atau tidak bisa dilogikakan. Nah, itu Bang, maksudnya itu pertanyaan saya, substansinya bahwa bagaimana posisi filsafat, karena kalau filsafat kan tidak bisa melepaskan landasan teoritisnya atau Ya, landasan ilmiahnya. ya. Nah, di situ. Baik. Baik, terima kasih, Bung Anhil. Saya coba respon ya, saya coba tanggapi. Jadi posisi filsafat terhadap cinta Tuhan itu yang transenden itu bagaimana? Bukankah dia melampaui kedirian manusia sehingga tidak bisa dinyatakan, tidak bisa dikata-katakan, tidak bisa diceritakan dengan proposisi-proposisi logis kan begitu. Sementara filsafat itu selalu mendasarkan dalam rasionalitas, intelektual, dan kelogisan gitu kan. Nah, kalau kita cermati, justru ternyata filsafat ini berangkat dari cinta, yaitu filosofia kan gitu. Cinta terhadap kebenaran, kebijaksanaan. Jadi justru dia berangkat dari cinta. Nah, mengenai transendensi itu justru adalah sesuatu yang membutuhkan penjelasan. Jadi orang yang sudah transcend itu justru seharusnya semakin menguat intelektualitasnya untuk menjelaskan. Karena apa? Karena Tuhan itu selain Sang Maha Cinta juga adalah Sang Maha Ilmu. Jadi tidak ada pemisahan antara ilmu dan cintanya. Kan begitu. Jadi semakin dan juga kasih sayang itu. Jadi tidak boleh ada pemisahan antara orang yang sudah sufi kemudian menyendiri begitu keluar dari realitas sosial, tidak peduli dengan permasalahan masyarakat, itu masih dalam fase yang belum mencapai kehakikian gitu. Justru orang yang sudah sampai ke sana itu akan semakin memasyarakat, dia semakin memberikan manfaat, dia semakin berdampak pada masyarakat, peduli begitu. Dia memanifestasikan cintanya pada Tuhan dengan melayani manusia sebagai makhluk Tuhan. Justru mengantarkan manusia-manusia itu di sekelilingnya untuk lebih mengenal Tuhannya. Dengan cara apa? Tidak mesti dengan cara ajaran atau dengan cara pengajaran. Bisa juga dengan memberi. Karena dia jadi menampak, oh ternyata Tuhan bisa memberi saya melalui orang ini. Saya lapar, dikasih makanan. Gitu kan. Kita jadi perpanjangan tangan-tangan Tuhan. Kita jadi pelayan Tuhan dalam melayani manusia. Jadi tidak ada itu sebenarnya dikotomi antara cinta Tuhan, karena nanti ketika kita sudah mencintai yang absolut, yang mutlak, yang tak terbatas, maka turunan-turunannya itu konsekuensi dari situ. Begitu. Mungkin sedikit dulu itu. Gimana tanggapannya, Bang Anhil? Oh ya, makasih banyak Bang. Baik, baik. Sama-sama. Kemudian ini ada pertanyaan dari Putri Melati. Terima kasih. Dari Nur Saim, menurut Bang Andri sejati itu apa? Jadi sejati itu maksudnya adalah sesuatu yang hakiki, sesuatu yang bukan konstruksi.
Jadi dan itu yang saya pahami hanya terdapat pada realitas absolut yang tak terbatas itu. Mau disebut Tuhan, alam semesta, kesadaran yang tinggi, apapun itu sebutannya, itulah yang sejati. Sementara kita ini hanyalah rekayasa, ciptaan kan gitu. Ciptaan itu artinya konstruksi, buatan, kan dibuat gitu kan. Jadi wujud kita ini, kenyataan kita ini adalah kenyataan buatan, rekayasa dari Tuhan. Nah, tapi begini, rekayasa ini diciptakan oleh yang realitas absolut itu. Jadi ini adalah konstruksi dari yang absolut. Kita yang relatif ini, kita yang terbatas ini adalah konstruksi dari yang absolut yang tak terbatas. Gitu ya. Jadi meskipun kita hanya buatan, tapi kita adalah buatan Tuhan. Meskipun kita ini batasan, tapi batasan-batasan dari yang tak terbatas. Gitu. Oh, ini sedang azan, mungkin saya izin mute dulu ya. Sebentar ya. Ya, aku kebingungan nyari rokok. Halo, lagi butuh menciptakan kebutuhan. Nggak ketemu dari tadi di sana juga nggak ada. Hmm? Entah apa. Enggak, masih ada, masih banyak. Silakan. Bukan, cepat. Oh, ya. Kurang ya. Baik, terima kasih sudah bersedia menunggu. Jadi begitu ya. Intinya adalah ketika kita ini konstruksi atau buatan, tapi kita ini adalah buatan dari Tuhan, buatan dari yang tak terbatas, dari yang mutlak realitas hakiki. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan begitu saja yang realitas buatan ini karena dia merupakan citra, pantulan, bayangan, jejak-jejak dari yang tak terbatas. Jadi kita memandang tak terbatas itu melalui pantulan-pantulan ini. Jadi nggak bisa kita semena-mena terhadap yang relatif ini. Justru dia adalah suatu jalan pengenalan terhadap yang tak terbatas. Begitu, Fitra Nur Saim jawabannya. Jadi sejati itu adalah yang realitas absolut, yang mutlak, tak terbatas. Sementara selain yang sejati itu adalah turunan dari yang tak terbatas. Nah, ketika cinta terhadap yang sejati itu terwujud, maka kita akan memanifestasikannya, mewujudkannya, mengejawantahkannya juga kepada di bawah-bawahnya itu. Karena itu adalah manifestasi dari cinta Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu ketika mencintai dirinya sendiri yang maha mutlak, maka terpancarlah makhluk-makhluk gitu. Justru karena dia mencintai dirinya, maka kita jadi ada gitu. Kita berkah dari cinta Tuhan gitu intinya. Mungkin itu dulu. Kemudian kalau ada tanggapan silakan bisa di kolom chat juga. Saya lanjut dulu ke Hidayati. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Hidayati, izin bertanya.
Bagaimana kita menunjukkan cinta kepada pasangan, sedangkan diri ini belum bisa menerima diri sendiri, sehingga berdampak ke pasangan yang membuat kita juga tidak percaya dengan pasangan. Oke, jadi syarat kita untuk mencintai yang lain adalah kita harus menemukan cinta itu sendiri dalam diri kita. Memang betul tadi dari sisi pertanyaannya sudah tersirat bahwa sulit kita mencintai pasangan kita kalau kita belum mencintai diri sendiri. Karena akan muncul keraguan dari sisi subjek ini kan berarti. Subjeknya belum fix untuk mencintai objek di luarnya gitu. Jadi kita harus bereskan dulu cinta terhadap diri sendiri. Bagaimana caranya? Dengan cara mengenali diri kita. Ketika kita mengenali diri sejati kita, bahwa kita ini adalah pancaran dari kesempurnaan, bukan sesuatu yang diciptakan secara tak sengaja, ada misi hidup, ada tujuan yang besar, dan kita diberi potensi yang banyak. Kita dikasih indera, dikasih akal, dikasih hati, dikasih pikiran, dikasih perasaan, kasih tubuh yang sempurna ataupun tidak sempurna. Yang jelas ada bahan-bahan, alat-alat kita untuk mencapai potensi, mengaktualkan potensi. Kita akan mencintai diri dan pencipta kita. Kita akan kagum dengan diri dalam artian bahwa ya Tuhan, alhamdulillah banget ya seperti ini gitu kan. Itu secara kata-kata, tapi secara hakikinya kita itu rela, bukan hanya rela, ridho, tapi juga bahkan bersyukur gitu. Ibaratnya kita nggak pernah modal apapun, tiba-tiba dikasih seluruh sarana kehidupan ini. Nah ini, jadi pengenalan diri itu adalah syarat awal kita untuk bisa memancarkan cinta. Ketika kita cinta terhadap diri kita, baru kita bisa percaya dengan pasangan kita. Karena kalau tidak, kita akan menyamakan pasangan kita itu jangan-jangan kayak saya juga ya, gitu kan. Akhirnya kita jadi tidak seimbang. Jadinya kita suuzon, berprasangka buruk sama pasangan kita. Betapapun dia memberi, kita akan berpikir jangan-jangan dia ada modus di belakangnya. Jangan-jangan dia ada pamrih di belakangnya. Karena kita seperti itu. Saya juga kalau memberi pasti nggak mungkin tulus gitu aja. Jadi kita menilai orang lain pun semua seperti itu. Nah, jadi salah satu jalannya adalah dengan menyelesaikan diri kita, baru nanti akan terbentuk kehakikian-kehakikian dalam proses mencintai itu. Mungkin itu sedikit dari saya. Silahkan Mbak Hidayati kalau ada tanggapan. Selanjutnya Theo Semarga Surya. Selamat malam, Shalom. Izin bertanya, apakah mencintai sama dengan menyayangi? Jika tidak sama, apa yang membedakannya? Baik. Jadi mencintai dengan menyayangi itu ada samanya dan ada bedanya. Jadi ada irisannya. Kalau menurut saya ya, boleh tidak sepakat rekan-rekan, tidak mesti sama begitu. Tapi dari sudut pandang saya, mencintai dan menyayangi itu perbedaannya adalah menyayangi itu adalah ekspresi dari cinta, begitu. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, kita akan menyayanginya, begitu. Karena rasa sayang itu muncul dari kasih ya, mengasihi. Itu karena kita cinta gitu. Tapi bisa juga kita menyayangi tanpa cinta, saya rasa tidak mungkin gitu. Meskipun ya terhadap sahabat misalkan, kita menyayangi tapi tidak mencintai, kita temenan aja loh ya gitu. Itu sebenarnya ada percikan cinta, tapi dalam bentuk cinta persahabatan, bukan cinta dengan pasangan kekasih gitu kan. Karena ada rasa sayang di situ gitu. Cuman biasanya disalahpahami, nanti dianggapnya dua orang sahabat kemudian saling mencintai, padahal cintanya itu berbeda jenisnya kan begitu. Jadi sayang itu ekspresi dari cinta. Tidak mungkin seseorang menyayangi kalau tidak mencintai. Gitu. Kedua, apakah cinta bisa membunuh? Cinta bisa membunuh. Kan ada lagunya ya, cinta ini membunuhku gitu. Cinta bisa membunuh. Bisa menurut saya. Bahkan mungkin, tapi ini jangan disalahpahami ya maksudnya.
Cinta Tuhan kepada Ibrahim itu terwujud dalam bentuk dicabutnya nyawa Ibrahim, sang nabi itu. Jadi ketika malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim bertanya, apakah Tuhan tidak mencintaiku, wahai malaikat Israel? Kenapa dia kekasihku tapi hendak membunuhku? Begitu. Dijawab oleh malaikat Israel bahwa justru karena dia mencintaimu dan ingin engkau segera bertemu dengannya, maka dia mengutusku untuk mencabut nyawamu. Jadi ternyata cinta itu terwujud dalam tercabutnya nyawa Ibrahim. Jadi begini penjelasannya, jangan sampai disalahpahami. Ketika cinta itu termanifestasi, Ibrahim misalkan itu mewujudkan cintanya pada Tuhan melalui kehidupannya di dunia kan gitu. Ketika itu sudah pada kondisi full, penuh, optimal, itu baru akan bisa menyempurna lagi di alam lain setelah kehidupan dunia. Maka diperlukan ajal itu, kematian itu diperlukan untuk supaya cinta Ibrahim itu menyempurna. Pertemuan liqa'ullah, bertemu dengan manifestasi Tuhan yang lebih besar daripada dunia material yang terbatasi ruang dan waktu. Begitu. Jadi salah satu manifestasinya itu kematian itu sendiri begitu. Tapi jangan salah pahami berarti orang-orang yang jatuh cinta itu akan membunuh yang dicintainya, bukan seperti itu ya. Harap bijaksana menyikapi itu. Mungkin itu jawaban saya untuk Bang Teo, boleh ditanggapi. Ya, terima kasih atas penjelasan. Baik, sama-sama. Tanggapan saya. Kemudian ini dari Mbak Sipiani sudah, terima Tanggapan. kasih. Ya silakan Bang Teo. Ingin menyampaikan kan? Tanggapan saya, ya saya ingin menanggapi sedikit. Mengapa saya pertanyakan apakah mencintai sama dengan menyayangi? Karena seringkali kalau kita mengatakan ke seseorang, saya menyayangi Anda, lalu dia seakan-akan berpikir bahwa kita mencintainya. Tapi tidak ada cinta di dalam hati kita untuk si dia. Hanya menyayangi dia sebagai seorang sahabat atau teman. Ya. Tapi terima kasih atas penjelasannya. Baik. Terima kasih Bung Teo. Ya, mungkin definisi cintanya itu yang berbeda. Sering kan disalahpahami. Aku menyayangimu bukan berarti mencintaimu dalam arti bukan hendak menikahimu menjadi kekasih gitu kan. Aku hanya mencintaimu sebagai sahabat. Ketika itu sulit dipahami, maka disebut ya udahlah, aku bukan cinta sama kamu, aku hanya sayang sama kamu gitu kan. Jadi sebenarnya tergantung definisi dan pengertian cinta dan sayang itu sendiri. Jadi bisa bergeser-geser memang Bung Teo. Untuk lebih amannya katakan saja itu bukan cinta, itu hanya rasa sayang. Oke, terima kasih Bang Nanti. Ya, sama-sama Bung Teo. Kemudian ini ada Majeski ingin bertanya, silakan Majeski. Ada lagi yang mau tanya Bang, yang bertanya. Silakan. Nah, tadi kan Bang mungkin banyak orang kawan-kawan kan tentang mahabbah kepada Tuhan, mahabbah kepada lawan jenis. Nah, aku ada satu tertarik lagi Bang. Kebanyakan kan Bang gini dia. Jika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, tapi laki-laki ini berusaha mengambil hati seorang gadis pujaannya gitu kan Bang. Tetapi di dalam itu tidak ada satu balasan dari si wanita. Nah, apakah di dalam itu yang disebutkan cinta atau kebodohan yang hakiki, atau kita pakai di situ seperti yang dikatakan oleh Arthur Schopenhauer dalam filsafat cintanya, yaitu sifat pesimis gitu, atau mengkerdilkan seorang wanita. Kan kadang gini, ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita,
tapi si wanita ini apalah dia dikatakan ya, mungkin menggantung satu harapannya, mungkin dikasihnya satu harapan, tapi dia juga tidak tulus gitu bang. Nah, apakah kita itu perlu memakai filsafatnya atau Schopenhauer yang pesimis, atau mesti yang kita pakai filsafatnya cinta Plato yang optimis gitu? Nah itu dulu, mungkin nanti ada lagi pertanyaanku bang. Itu dulu, itu dulu bang. Baik, Gimana kira-kira itu? baik, terima kasih Mas Jeki. Jadi pertanyaannya itu cinta yang tak berbalas ya intinya ya. Seorang lelaki Iya bang. mencintai wanita, namun wanitanya itu tidak merespon kan gitu ya. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya apa sebenarnya? Yang jadi pertanyaan itu kak disebut yang cinta yang tulus atau cinta maksudnya hanya kebodohan semata itu bang? Kan nggak ada. Ini kan memaksakan diri kan bang, memaksakan diri supaya dicintai. Tapi nggak ada balasannya. Tapi terus dia berusaha untuk dicintai wanita ini. Nah, apakah sehingga apakah yang terus kita pakai itu? Apakah itu yang dinamakan mengejar cinta yang sejati atau yang gimana bang itu? Kira-kira aku pun maksudnya ada orang lah di luar sana gitu, kawan. Ya. Atau disebut dia itu kebodohan atau gimana coba? Baik. Jadi begini, yang saya pahami ya, yang namanya cinta itu memang adalah suatu, kan ada penjajakan dulu kan sebetulnya. Dia menyatakan mencintai seorang wanita. Itu apakah betul-betul mencintai atau dia baru kagum? Dia ingin, artinya kan dia ingin dicintai juga kan, ingin balas dicintai kan gitu. Nah, itu memerlukan tahapan-tahapan, dia perlu kenal orangnya, sehingga muncul nanti timbal balik dari orang tersebut untuk mencintai kita. Misalkan saya berusaha mengejar seorang wanita, saya berusaha mendekatinya, meraih simpatinya, merebut hatinya, tapi setelah sekian waktu, katakanlah 2 bulan, 3 bulan tidak ada tanggapan sama sekali, tidak berbalas gitu kan. Nah, ini boleh jadi tidak satu frekuensi, artinya bahwa yang kita coba berikan kepada dia itu dia anggap tidak sesuai dengan karakter kejiwaannya begitu. Jadi tidak ketemu gitu kan. Mungkin dia lebih suka dikasih apa, kita kasih B. Dia lebih suka dikata-katakan tentang C, kita malah memberinya D gitu kan. Jadi sebenarnya objek yang dicintainya itu boleh jadi bukan perempuan tersebut, tapi yang dicintai adalah bayangan tentang orang tersebut. Karena kalau kita mencintai suatu objek secara tepat, maka berarti tentunya akan muncul balasannya begitu. Kita kenal nih, orang ini suka dikasih apa. Kita kenal orang ini sukanya topik pembicaraan apa. Maka pasti akan nyambung gitu kan. Kalau nggak nyambung, berarti yang objek dalam pikiran kita itu tidak sesuai dengan yang dicintai itu. Berarti kita sedang mencintai bayangan kita tentang orang itu, gitu. Sehingga tidak ada balasan. Begitu. Iya bang, mantap. Saya puas sekali bang. Berarti istilahnya kan hanya suatu istilahnya walaupun dipaksakan ya gitu bang, hanya bayangan dirinya saja yang dicintainya kan bang gitu kan? Ya betul. Jadi solusinya adalah apakah dia kalau masih mau berusaha itu kenali dulu objek cintanya dengan baik, atau mungkin memang bukan dalam jangkauan dia, lebih baik dia cari objek lain yang bisa dia pahami dengan benar gitu. Mungkin memang bukan jodohnya lah gitu. Kan ada ukuran-ukurannya. Kalau baru seminggu 2 minggu ya jangan nyerah dulu gitu. Tapi kalau udah sekian lama ya sudahlah, masih banyak wanita lain di dunia ini kan gitu. Andre. Nah, boleh bertanya lagi bang? Satu lagi nih bang. Ya boleh silakan. Bentar dulu bang Anto ya. Gantung ini nanti. Ya bang. Izin ya bang. Nanti setelah ini bang Anto ya. Iya bang. Nah ini tentang di kalangan remaja sekarang bang, tentang cinta. Orang ini walaupun bukan maksudnya sok suci lah bang, yang aku pun pernah pacaran gitulah kan. Tapi seringkali remaja sekarang yaitu pacaran berataskan dalih cinta. Nah, sehingga terjadilah yang namanya di dalam hubungan itu pasti kayak melebihi suami istri lah dia. Belum ada ikatan yang sakral gitu ya memang.
Tetapi seorang laki-laki mengatakan kepada seorang wanita, memang kalau cinta kau kepada aku, maka apapun yang ada padamu itu adalah hakku. Nah, kok bisa dibilang gitu? Belum apalah dibilang, belum sampai di apa ijab dan qabul kan, Bang. Tapi apakah itu yang dinamakan cinta atau memang nafsu gitu, Bang? Nah, sehingga kalau memang dia cinta kepada seorang wanita, maka wanita itu akan dijaganya kan, Bang? Nah, seorang laki-laki itu adalah seorang pemimpin, yaitu ntar ada ayatnya juga, lupa gue. Ya ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa kan. Maksudnya laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini di Munabuni, orang itu di dalam pacaran berdalih udah layaknya seperti suami istri gitu. Apa yang dia punya, maksudnya apa yang wanita punya itu haknya. Tapi belum ada ikatan yang sah gitu. Nah, kira-kira menurut Abang seperti itu yang dinamakan cinta atau nafsu, Bang? Atau ada hal semacamnya gitu, Bang? Baik, Itu mungkin dari saya. baik, terima kasih Bung Mas Jeki. Mungkin Bung Anto ingin ikut menanggapi sekalian bertanya, boleh silakan sebelum Ya, saya tanggapi. saya tanggapi ya. Jadi gini rumusnya, rumus dasarnya begini. Jika yang wanita itu keluar, maka yang laki-laki akan tumbang. Tetapi dia yang perempuan itu sulit untuk ditemukan kecuali melalui laki-laki sebagai penunjuk jalan. Saya ulang ya, laki-laki adalah akal, perempuan adalah cinta. Karena itu sifat-sifat wanita cinta itu. Ya, sementara laki-laki itu sifat-sifat akal. Ya, membedakan, memilah, membandingkan dan seterusnya. Nah, jika cinta itu muncul, maka akal akan tumbang. Akan tetapi cinta itu tersembunyi dan sulit untuk ditemukan kecuali melalui akal sebagai penunjuk jalan. Oleh karena itu, cinta bukanlah sebuah perasaan, bukanlah sebuah ensemble dengan memberikan kesenangan-kesenangan. Karena kesenangan itu adalah tujuan-tujuan sekunder. Nah, yang tadi itu yang dibicarakan tentang pria wanita, itu namanya asmara bagian dari cinta. Jadi cinta bisa meliputi segalanya. Nah, sekarang bagaimana kedudukan cinta laki-laki dengan perempuan? Apakah cinta itu dibenarkan? Kita bicara cinta ya, tidak bicara hukum dulu. Tidak bicara status. Ya, Bang. Begini, ketika Tuhan mengatakan, aku tiupkan ruhku kepada diri manusia, aku mencintainya. Artinya, Tuhan adalah keseluruhan. Manusia adalah bagian dari Tuhan, karena ruh Tuhan. Itu kan? Aku mencintainya, kata Tuhan. Dan manusia merindukan Tuhannya. Tadi ada liqa tadi itu. Liqa Allah tadi itu. Diceritakan. Nah, sekarang kita lihat. Hawa diciptakan dari Adam. Begitu kan ayatnya? Artinya Hawa adalah bagian dari Adam. Maka Adam kedudukannya dalam hubungannya dengan Hawa adalah keseluruhan. Itu sama kedudukannya antara Tuhan dengan hamba. Di mana Tuhan adalah keseluruhan dan hamba adalah bagian. Maka Adam tadi adalah keseluruhan dan Hawa kaum wanita itu adalah bagian. Oleh karena itu, cinta mereka ini bersifat timbal balik. Cinta Adam kepada Hawa adalah cinta keseluruhan pada bagian. Sementara cinta Hawa kepada Adam adalah kerinduan kepada asalnya, kepada keseluruhannya. Oleh karena itu, cinta mereka ini tidak boleh sama kalau mereka ingin saling melengkapi satu sama lain. Nah, begitu kalau jadi cinta antara laki-laki dan perempuan yang berpasangan itu sifatnya ilahiyah, suci. Saya bicara cintanya. Saya bicara cintanya. Nah, persoalannya adalah pada status. Bagaimana menemukan cinta suci itu? Pakai akal tadi. Akal lah yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang seharusnya, mana yang tidak. Sesungguhnya seorang laki-laki itu tidak perlu mencari-cari cinta.
dia hanya perlu memperlayak dirinya. Apakah saya sudah layak untuk dicintai? Gitu. Jadi nggak usah dicari. Nanti datang sendiri. Bener nggak? Iya Bang, benar. Asik kan? Nah, gitu. Jadi Iya Bang. Iya, Bang. jadi cinta Mantap, itu mantap. tidak sebuah perasaan, tapi sebuah kesadaran. Ya, satu keseluruhan. Kalau orang jatuh hati, ya gini ya, cinta itu tidak lahir dari hati. Cinta itu tidak lahir dari hati, tetapi hati itu dilahirkan oleh cinta. Cinta tidak diciptakan loh. Yang pertama kali diciptakan adalah akal. Makhluk pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah akal. Lalu apakah cinta diciptakan? Cinta tidak diciptakan. Cinta adalah sifat-sifat ilahi. Begitu cinta itu mendatangi hati seseorang, maka lahirlah hatinya. Bukan cinta itu lahir dari hati, tapi cinta itu melahirkan hati. Karena itu, cinta itu tidak pernah berkorban. Kalau kita punya anak, lalu membesarkan anak, membiayai segala macam, apakah itu sebuah merasa berkorban? Tidak toh? Tidak berkorban. Ya saya cinta saja. Mau ngeluarin apa saja juga cinta. Jadi kalau kamu ditolak, ya kamu sudah cinta saja. Tidak ada urusannya mau diterima atau tidak. Yang penting sudah cinta. Gitu. Nah sekarang saya mau kasih tahu. Ketika orang mencintai, apa untungnya? Ketika orang mencintai, sesungguhnya dia telah merawat hatinya sendiri dengan kelembutan. Ketika orang dicintai, sesungguhnya dia menemukan dirinya sendiri yang dicintai. Dia kembali kepada hatinya sendiri. Itulah perlunya cinta. Kira-kira seperti itu. Mantap. Ya, jadi Siap Bang, makasih Bang Anto atas jawabannya. Nah, semua kan. Nah, ini karena cinta. Cinta itu bisa merubah kodok jadi pangeran. Bisa merubah raja jadi pengemis. Ya kan? Yang lemah akan dikalahkan oleh yang kuat, dan yang kuat bisa dikalahkan oleh yang lebih kuat. Cinta bisa menguatkan yang lemah dan bisa melemahkan yang kuat. Karena itu cinta paling kuat. Benar nggak? Benar kan? Paling kuat. Ayo. Karena cinta aku kuat. Karena cinta pada anak, aku berani menerjang api untuk membela dia. Aku berani melangkahi titik api. Karena cinta pada istri. Tapi begini, kalau orang bekerja ditanya, kamu bekerja untuk siapa? Ya untuk anak, untuk istri, karena cinta. Itu namanya kamu diperbudak oleh anak istri. Ngerti kan? Jadi bagaimana yang bagus, yang benar? Saya bekerja karena Tuhan, karena Allah. Gitu. Jadi saya tidak diperbudak oleh anak istri saya. Saya bekerja karena Allah. Gitu. Bukan karena anak istri saya. Kalau saya bekerja karena anak istri saya diperbudak. Tapi karena saya bekerja untuk Allah, maka saya diperbudak oleh Allah. Saya menjadi abdu. Nah, ketika seorang pecinta hubungannya dengan kekasihnya, seorang pecinta itu mati di dalam sifat-sifatnya sendiri dan hidup lagi di dalam sifat-sifat kekasihnya. Siapa yang kamu cintai? Kalau seorang laki-laki mencintai seorang wanita, dia akan mengikuti semua keinginan-keinginan perempuan itu. Karena apa? Karena mati sendiri dia dalam sifat-sifatnya sendiri. Dia ngalah. Benar nggak? Dia misalnya anaknya lah. Seorang bapak itu akan ngomong sama anaknya. Pakai bahasa anaknya. Tidak pakai bahasa bapaknya. Ini anak saya gitu. Ya karena dia mati dalam sifat-sifatnya sendiri dan dia hidup lagi melalui sifat-sifat kekasihnya. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda mati dalam sifat-sifat Anda sendiri dan hidup dalam sifat-sifat Tuhan. Makanya tadi kalau sudah mati dan hidup dalam sifat-sifat Tuhan, cinta itu merubah orang menjadi manusia baru. Begitu kira-kira. Nah, jadi cinta itu sebetulnya sesuatu yang bisa didapat oleh semua orang, bahkan penjahat pun dapat cinta. Tapi kalau ilmu, bikin puisi, tidak semua orang bisa. Tapi kasih sayang, mau penjahat, mau apa, semuanya bisa. Itulah istimewanya cinta. Cinta itu ada di luar dan ada di dalam. Itu. Cinta. Cinta. Ini kau datang juga. Ya, gitu kan lagi nyanyi dong. Oke? Mantap. Lanjut.
Oke, Saya siap. saya nguping lagi. Siap. Ya. Master Oke. Anto siap. Thank Assalamualaikum you. Bang. Salam, Master Anto. Gimana? Terima kasih Bang Anto. Iya Bang, Masya Allah. Sangat sangat memuaskan Bang. Ya. Alhamdulillah. Ayo, Iya. Jadi jangan lepas dari cinta. Cinta itu di mana-mana nggak bisa dilepaskan. Siapa penjahat pun punya cinta. Makanya kata Rumi, sebagian orang bisa menjadi malaikat bagi orang lain karena ada cinta. Tapi bisa jadi iblis bagi yang lain. Koruptor itu kan iblis buat kita. Tapi barangkali buat keluarganya dia malaikat. Dia ngasih makan, ngasih segala macam. Jadi orang itu semuanya dualitas gitu. kayak Robin Hood ya, Master ya. Kayak Robin Hood, penjahat gitu kan. Tapi dia kan ngambilin buat bagi-bagi ke orang lain gitu. Nah kalau cinta nggak diterima sama yang cari lagi lah. Cinta itu sifatnya seperti air. Kalau dia tidak mendapatkan di satu tempat, dia akan mengalir mencari tempat yang lain. Cengeng amat sih. Arijal qawwamuna 'alan nisa itu bukan laki-laki menjadi pemimpin perempuan. Arijal itu artinya kesatria. Seorang kesatria itu akan memimpin jiwa-jiwa. Begitu pemahamannya. Arijal qawwamuna 'alan nisa. Yang kesatria, yang punya jiwa kesatria, itulah yang akan memimpin jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu bisa orang lain, fisiknya laki-laki, bisa perempuan. Tapi jiwa itu dalam Al-Quran jenis kelaminnya perempuan. Karena waktu ayatnya kan bunyi begini. Ayat ayat Tuhan nafsu mutmainah irji'i ila rabbiki. Nah, karena rabbiki itu artinya dia perempuan, Tuhanmu. Kalau dia laki-laki, rabbika. Tapi rabbiki maka jiwa itu perempuan. Jadi perempuan ini sering tidak dicintai, terutama perempuan dalam diri kita sendiri, yaitu jiwa kita. Dia sering menangis. Kalau orang tidak pernah bicara dengan jiwanya, dengan perempuannya, maka dia akan jauh dari kehidupan cinta dan kasih sayang. Hidupnya akan merana, tembok derita dan gubuk derita. Gitu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih, Master. Selanjutnya yang lain, tadi Anhil mau bicara, silakan. Jadikah? Iya Bang. Ya, silakan. Saya mau apa tadi yang dijelaskan Bang Anton tadi, saya rasa itu sangat menarik dan saya sempat garis bawahi bahwa Bang Anton tadi mengatakan cinta itu tidak ada lagi tidak lagi berkorban, gitu Bang. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang cinta ini didapatkan di dalam keluarga ataukah di luar keluarga? Karena ada juga yang sempat saya dengar itu bahwa cinta itu bisa digapai haruslah melalui pengorbanan, bahwa cinta itu tidak ada cinta tanpa adanya pengorbanan. Anggaplah misalkan di dalam keluarga. Jadi untuk menggapai cinta itu harus melalui dulu keluarga. Karena disitulah pengorbanan kita terhadap istri, pengorbanan kita terhadap berkorban untuk wilayah perekonomian misalkan, ataukah kita harus berhadapan dengan mertua misalkan, itu kan semuanya pengorbanan. Jadi apakah memang cinta ini tanpa melalui harus tanpa pengorbanan, begitu Bang Anton? Ini kamu itu bicara dengan akal. Kalau akal itu, nalar itu banyak pertimbangannya, ya. Nalar itu ngejar untung. Kalau cinta tidak berhitung. Kamu kan berhitung tadi. Saya harus berkorban nih. Kalau cinta nggak berhitung. Kamu mau ngasih apa ke siapa? Waktu Gandhi ditanya, mengapa Anda memberi terlalu banyak? Saya memberi kepada diri saya sendiri, kata Gandhi. Itu cinta. Dia nggak mengatakan, ya kan saya berkorban lah untuk orang lain. Nggak begitu. Itu namanya akal yang bekerja. Kalau akal itu berhitung, dia ngejar untung. Nalar itu ngejar untung. Tapi kalau cinta tidak berhitung. Apa Tuhan berhitung memberikan sesuatu sama kita? Dia pengasih. Sifat pengasih Tuhan itu fundamental. Yang kafir, yang muslim, yang baik, yang buruk, semuanya dikasih. Dihitung nggak sama Tuhan? Karena dia kasih. Namanya aja pengasih. Karena dia cinta. Dia nggak ngitung. Kasih aja.
Nggak minta juga dikasih. Emangnya ketika kita dikasih, kita memangnya layak menerima? Belum tentu. Cuman dia mau ngasih. Karena dia Tuhan. Karena dia cinta. Gitu. Ya. Kamu namanya siapa nih? Anhil. Anil, Bang. Anhil udah punya anak belum? Belum, Bang. Nah, kadang-kadang cinta itu dipahami ketika kamu sudah beranjak dewasa. Mengalami masa-masa hidup. Kalau saya kan sudah 60 tahun. Cintanya udah banyak, pacar udah banyak. Ditolak udah sering. tapi udah banyak, udah punya anak. Jadi saya mengerti. Mengalami. Namanya bersaksi. Itulah syahadah. Ya, tapi sekarang nggak apa-apa kamu belajar melalui nalar untuk memahami apa sih cinta itu. Setidaknya kamu memahami sifat-sifat dan karakteristik cinta. Gitu. Cinta itu tidak diciptakan, dia sifat ilahi. Jadi begini, ada dua ya. Pertama, manusia itu kan dihidupkan. Jadi gini, apa sih cinta itu? Apa sih ruh itu? Ruh adalah yang mempertalikan tubuh dengan kesadaran. Itu ruh yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Itu mempertalikan tubuh dengan kesadaran sehingga orang itu hidup, ya kan? Tapi kalau cinta apa? Cinta adalah yang mempertalikan jiwa dengan karunia. Nah, kalau kamu ingin lihat cinta, bukalah jiwamu. Kamu lihat di sana. Karunia Tuhan itu begitu melimpah. Itulah yang disembunyikan Tuhan di dalam diri manusia. Aku harta tersembunyi. Aku ingin dikenal. Gitu. Jadi itu untuk ditemukan. Jadi cinta itu sebetulnya dia datang kepada siapa yang dia kehendaki. Kan Tuhan bilang gitu. Kepada siapa yang dia kehendaki. Dan itu harus memenuhi syarat. Kalau kita mau menuangkan air bersih, tentu syaratnya wadahnya harus bersih kan. Itu yang kita kehendaki, kira-kira gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan cinta yang sesungguhnya, wadahnya mesti siap. Makanya tadi saya bilang, tidak usah kejar-kejar cinta. Siapkan dulu wadahnya. Wadah untuk menerima cinta itu apa? Hati misalnya. Hatinya siapkan dulu, bersihkan dulu. Kalau hatinya sudah bersih, nanti cintanya baru datang. Gitu. Siapa juga mau, siapa juga akan bersimpu di kakimu. Begitu. Perempuan mana sih yang nggak mau sama laki-laki keren? Juga sebaliknya. Laki-laki mana yang nggak mau sama perempuan yang memiliki cinta yang luar biasa? Nah, itu gambaran-gambaran. Jadi semuanya itu derivasi sampai di tingkat individual. Ya, nanti ada tingkat-tingkat perkawinan dari ilahiyah, dari masyarakat, makrokosmik, perkawinan alam semesta, sampai perkawinan individual manusia yang berhubungan dengan cinta dan nafsu. Gitu. Kalau nggak ada nafsu nanti nggak bisa punya anak, nggak bisa punya kehidupan seksual. Kalau tidak ada kehidupan seksual, orang-orang suci nggak bisa dilahirkan. Makanya dikirim utusan bernama nafsu. Supaya naksir nih sama si Anu gitu. Itu nafsu bukan cinta. Cintanya belum. Cinta itu tadi Mas Andri bilang melalui proses. Melalui pembelajaran pelan-pelan. Nanti lama-lama gitu. Karena pernikahan itu berisi bukan hanya kemesraan tapi juga pertengkaran. Makanya nikah dulu ya. Ya besok nikah ya. Nanti kamu tahu. Oh ternyata pertengkaran itu juga cinta. Oh iya dong. Makanya Tuhan itu kan aspeknya Jamal dan Jalal. Kadang-kadang dia marah, habis keagungan. Kadang-kadang dia cinta, aspek Jamaliyah. Itu dua-duanya cinta. Neraka apa enggak cinta? Kalau belatung ditaruh di surga enggak suka dia. Dia maunya di kotoran. Tuhan tahu itu. Kalau penjahat, tukang mabuk di siapa tukang mabuk sini ada enggak? Ayo kita ajak dia ke masjid. Enak enggak dia? Gelisah dia. Kita ajak kajian taklim gitu. Nggak mau dia. Ini diajak ke warung minum lapo gitu, minum. Nah, dia suka. Surga buat dia itu. Tapi bagi kita kan neraka itu. Bukan bagi kita, bagi antum lah yang soleh-soleh. Saya kan nggak begitu soleh-soleh amat. Gitu ya kan. Jadi gitu. Jadi semua itu ada pada diri. Semuanya itu benar dalam ciptaan. Dan semuanya itu sempurna dalam ciptaan. Kenapa sempurna? Karena ada cinta semuanya. Gitu. Saya pamit ya, saya belum sholat. Baik, siap. Ya, lanjut ya. Banyak ini Bang Anton. Ikut lagi berikutnya. Ya, thank you. Ini sambil Kita ya. menunggu yang
Master, Oke. mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa ke Bogor. Ini izin kemarin pengen ke Bogor, melanjutkan. pengen ketemu, belum ada ininya, rezekinya, belum jodoh. Mudah-mudahan nanti bisa ke Ya Bogor. udah, ini ajak semuanya aja. Kita ngomongin cinta di sana. Sambil ngopi paling enak. Kalau cinta nggak ada kopinya, begini. Kalau cinta, kalau kita ngomong kopi hanya ilmu pengetahuan, kopi hitam ada kafeinnya, itu tidak menyentuh realitasnya. Ilmu tidak menyentuh realitas. Jadi kalau ngomong cinta, kalau nggak menyentuh langsung, itu nggak menyentuh realitas cinta. Nggak sahadat, belum bersaksi. Tapi Nanti kalau ngomong kopi sambil ngopi, nah itu. Ya Adhil, ingat, cari pacar ya. Kamu kan ganteng ngomong. Kamu ganteng Adhil. Masa nggak dapat pacar? Punya siap. duit nggak? Anhil, semangat Anhil. Ini satu. Kasih Bang Oke, Anton. ya, oke. Assalamualaikum. Saya pamit ya. Waalaikumsalam. Iya Bang Anto. Terima kasih. Makasih Bang Anto. Terima kasih. Makasih Bang Anto. Tadi ada yang mau bicara, siapa ya? Silakan. Saya Bang, Ya, silakan Rian Susanti, monggo. ya maaf nih nggak buka kamera ya. Ya, nggak apa-apa. Ya menyimak dari yang tadi disampaikan Bang Anto bahwa Tuhan itu Maha Pecinta. Nah, bagaimana kalau dihubungkannya? Apakah bentuk tadi sifat Allah salah satunya juga menghukum itu adalah bagian dari konsep cintanya Tuhan gitu Pak. Jadi bagaimana kita menafsirkan konsep hukuman neraka itu adalah bagian dari cintanya Tuhan juga gitu. Oke. Kemudian bagaimana seorang pendosa itu di mata Tuhan, Pak. Ya, makasih. Oke, saya coba respon ya. Bu Rian Susanti, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, maha lembut, begitu kan? Kok bisa-bisanya dia menciptakan neraka, menghukum, gitu kan? Sekarang kita lihat Tuhan itu sebagai realitas, sebagai sebuah kenyataan. Kenyataannya, orang kalau minum racun mati, tersiksa, sakit, gitu kan? Nah, itu sebuah kenyataan. Orang terbakar api panas, orang misalkan melakukan sesuatu yang buruk, efeknya negatif kan gitu. Nah, ibaratnya orang tua itu mengingatkan anaknya supaya dia sampai kepada kesempurnaannya, dia akan mengingatkan pertama gitu kan, diingatin. Masih juga nakal, dihukum. Jadi bentuk-bentuk kemurkaan Tuhan itu atau hukuman Tuhan itu adalah manifestasi dari kasih sayangnya, seperti kasih sayang seorang ibu, seorang ayah kepada anak. Dia dimarahin, dia dihukum, itu sebenarnya bentuk kasih sayang. Bayangkan kalau dicuekin aja gitu. Mau ngapain kayak, mau jungkir balik, mau apa, mau masuk jurang, dibiarin aja. Itu justru menunjukkan dia tidak sayang, dia tidak kasih begitu. Jadi neraka ini dikasih tahu bahwa itu adalah konsekuensi dari amal perbuatanmu. Itu adalah tempat-tempat di mana engkau akan merasa tersiksa di dalamnya. Maka jangan ke sana. Lakukanlah ini untuk memotivasi hambanya ini, umat, untuk mencapai kesempurnaan yang telah disiapkan oleh Tuhan gitu. Nah, di sisi lain, neraka itu sendiri bisa dimaknai sebagai api cinta. Gitu. Dalam artian bahwa untuk memurnikan jiwanya yang sempat itu, dia masuk dulu ke dalam cobaan-cobaan. Bisa di dunia ini, misalkan dengan penyakit, dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan penderitaan, supaya dia memurni. Untuk memurnikan jiwa itu agar dia layak menerima sifat kasih sayang Tuhan yang lebih tinggi gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan. Dikatakan bahwa cintanya mendahului murkanya gitu. Jadi yang lebih mendasar itu adalah cinta. Nah, namun cinta ini ternyata memang memiliki banyak aspek. Karena untuk mencapai cinta yang paling tinggi itu diperlukan perjuangan, begitu. Kalau bukan pengorbanan ya, karena pengorbanan itu kan artinya kita berkorban gitu. Nah, berkorban itu apakah kita mengorbankan sesuatu yang bernilai untuk sesuatu yang kurang bernilai? Kita mengorbankan uang misalkan untuk membeli laptop. Itu pengorbanan bukan? Kalau nilainya setara kan berarti barter, bukan pengorbanan.
Kalau harganya lebih murah daripada laptopnya, bukan pengorbanan juga dong, istilahnya kita hanya menyisihkan kan gitu. Tapi kalau harganya sangat mahal, sementara nilai laptopnya kecil, itu baru kita mengorbankan, gitu kan. Nah, sebenarnya yang diperlukan itu adalah kesadaran itu tadi, kesadaran bahwa Tuhan ini maksudnya apa sih? Marah-marah, murka-murka, melarang-larang gitu kan. Kalau kita teliti lebih detail, itu bahwa ternyata manifestasi kasih sayang Tuhan gitu. Mungkin itu sedikit dari saya, Bu Rian Susanti. Monggo kalau ingin ditambahkan. Ya, makasih, Bang, Bang. Bang izin dulu yang mau sholat. Baik, silakan. Mungkin sebelum kita Assalamualaikum, Bang. ya, saya izin untuk share ini info, boleh ya? Sebelum kita akhiri, izin nih share info untuk menutup. Sebentar, saya share screen dulu. Karena sudah waktunya sholat juga ya, supaya tidak kelewat. Ini ada tawaran untuk rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang berminat. Untuk lanjutannya dari sesi hari ini, itu short course filsafat cinta. Jadi pengantar untuk menyelami cinta sejati. Tadi kita sudah bahas apa itu cinta sejati, memerlukan objek yang sejati, subjek yang sejati, dan cara mencinta yang sejati. Nah, itu akan kita ulas dalam 3 pertemuan metode belajarnya melalui WhatsApp dan Google Meet. Google Meet-nya kayak sekarang hari ini, hari Minggu jam 5 sore, live video interaktif selama 3 kali sesi pertemuan. Untuk biayanya itu 87.000, sudah dapat bonus gratis buku fisik tentang karya Jalaluddin Rumi. Jadi ini bundle sekalian dapat bukunya, kita ulas, kita tuntaskan apa yang belum terjawab pada sesi sore ini. Untuk bonusnya sendiri ini bukunya, tampilan depannya dari Allah menuju Allah, belajar tasawuf dari Rumi, yang ditulis oleh Haidar Bagir. Siapa itu Haidar Bagir? Ini tentang penulis, nama Haidar Bagir. Jadi awal kisah pembuatan bukunya ini adalah untuk menyampaikan sesi-sesi tentang Jalaluddin Rumi, tasawuf dari Rumi ini dalam bentuk yang tertulis begitu. Jadi dibuatkan paragraf-paragraf dalam buku ini itu karena kesulitan memahami cuplikan-cuplikan puisi Rumi. Jadi ada syarahnya, ada ulasan-ulasannya, syarah ringkas atas cuplikan puisi. Puisinya ada cukup banyak, nanti saya kasih lihat daftar isinya. Jadi ini adalah dari 2 bukunya beliau sebelumnya, yaitu Belajar Hidup dari Rumi dan Mereguk Cinta Rumi. Jadi ini lebih pengantar ringkasnya untuk itu dan lebih to the point begitu. Beliau lahir di Solo 20 Februari 57, pendidikannya S1, S2, dan S3. Yang pertama di ITB, kedua di Harvard, yang ketiga di UI jurusan filsafat. Memperoleh award nasional dan internasional, masuk dalam 500 muslim paling berpengaruh. Menulis buku bestseller antara lain buku saku tasawuf, buku saku filsafat Islam, buat apa sholat, surga di dunia, surga di akhirat. Banyak ya, cukup banyak, termasuk Islam, Risalah Cinta dan Kebahagiaan, dan lain-lain. Nah, untuk daftar isi buku tersebut, ini ringkasannya, kata pengantar, pendahuluan, bagian 1, hubungan Allah dan makhluk, di kupas puisi-puisi, ada 7 puisi di bagian 1 ini. Yang pertama, sirnalah dalam seruan, cermin hati, fana dalam Allah, apa itu tasawuf 1, apa itu tasawuf 2. Kemudian puisi 2, cermin hati tak terbatas. Puisi 3, milik sufi bukan sekedar huruf dan tinta. Puisi 4, dari mana aku datang. Puisi 5, jadilah kosong. Puisi 6, aku bukan milik tubuh dan jiwaku. Puisi 7, kamu bukanlah kamu saja. Kemudian daftar isi selanjutnya masuk bagian 2, tanzih dan tasbih. Puisi 8, di manakah Tuhan 1, di manakah Tuhan 2, di manakah Tuhan 3. Jadi cukup rinci pembahasannya tentang di mana Tuhan. Kemudian puisi 9, perjalanan menemukan Allah dan perjalanan menuju Allah. Puisi 10, cinta sebagai jalan menuju kepadanya, cinta sebagai jalan menuju kepadanya 2.
Puisi 11, cinta sebagai jalan kerinduan 1, cinta sebagai jalan kerinduan 2, cinta sebagai jalan kerinduan 3. Kemudian apa itu cinta 1, 2, dan 3. Kemudian puisi 12, menundukkan nafsu, dan puisi 13, mujahadah. Dan terakhir tentang penulis. Jadi cukup banyak karena ini spesifikasi bukunya terdiri dari 247 halaman, ukuran A5, penerbit Naura, pengarang tadi Haidar Bagir, harganya 60.000. Jadi bonus ini, buku ini seharga 60.000 bisa Anda peroleh sebagai bonus, cukup dengan membayar 87.000 sudah dapat bonus itu dengan kajian short course filsafat cinta selama 3 kali pertemuan dan tanya jawab via grup WA begitu. Untuk pemesanan bisa ke 085759082177. Nanti pengiriman dari Bandung, jadi ada ongkirnya dari Bandung ya. Nah, untuk pemesanan apabila berminat, silakan diklik ini WhatsApp saya, linknya bisa diklik langsung nanti terhubung dengan WhatsApp saya. 085759082177. Kita akan mulai minggu depan ini untuk kajiannya dan untuk bukunya mudah-mudahan bisa sudah sampai ya begitu. Baik, mungkin apakah ada lagi atau kita cukupkan dulu mungkin ya karena sudah jam sebegini. Nanti saya juga ada acara lagi. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Di sini ada Abiyu, Ahmad, Aisyah, Anhil, Arsan, Denny, Indah Apriliani, Irdawati, Jausian Ali, terima kasih. Hairul Rozikin, Lucy Sagala, Muhammad Fajrin, Muhammad Fazil, Nur Ilmi, Revina, Rian, Sariwali, Sipiani, Syarul Ramadan, Yudi Hendrilia, Zaro, Umi Nafsihah. Untuk yang ingin mengetahui info-info selanjutnya bisa kontak saya. Mungkin kita akan sering beberapa kali seminggu mengadakan event seperti ini. Baik, saya tutup. Terima kasih. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Anto. Waalaikumsalam Pak Andri. Ya, terima kasih. Bang Andri. Ya. Terima kasih Bang Andri. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andri. Ya, terima kasih.